Perkenalkan, nama saya Raffelin Iren Gosang, selaku moderator pada malam hari ini, yang merupakan sesi ke-10 dari kelas A to Z Webinar Digital Marketing, belajar digital marketing dari 10 dengan judul Paid Advertisement dengan pemateri Miss Sylvia, selaku dosen Business School dari Universitas Pelita Harapan. Pemateri akan menyampaikan materi kurang lebih 40 menit, kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab. Bagi sobat kelas yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat. Nantinya beberapa pertanyaan akan saya bacakan saat sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Miss Sylvia untuk memulai webinar malam ini. Baik, terima kasih Pak Tony, terima kasih Raffelin atas waktunya. Saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat PPT-nya? Sudah terlihat, Miss? Oke, thank you. Nah, selamat malam semuanya Sobat Kelas. Sekali lagi ya, kita hari ini yaitu akan masuk ke topik paid advertisement ya. Paid advertisement di sini kita sudah membahas beberapa sesi ya, merupakan bagian dari iklan ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam paid advertisement ya, di mana itu merupakan advertising, kita akan mengulas sedikit ya, yaitu tentang search analytics ya. Mungkin ini lagi beberapa sesi yang lalu sudah pernah dibahas ya, search engine ya, di mana kita review sedikit ya, yaitu search engine di sini merupakan sebuah wadah untuk melakukan pencarian ya, terutama dalam internet ya, mencari informasi ya. Jadi sebenarnya sudah ada sejak tahun 92. Jadi kita lihat beberapa banyak search engine di seluruh dunia ya, yaitu Google paling besar, kemudian kita punya Yahoo, kalau di China tuh ada Baidu ya. Search engine di sini memiliki beberapa komponen ya, yaitu yang bisa kita dapat, kita cari satu sistemnya secara crawlers. Jadi dia di sini diibaratkan seperti laba-laba, spider ya. Jadi dia seperti jaringan ya. Dia dari jaringan A ke jaringan B mencari satu dengan yang lain. Nah, di sini ya, dia cari sesuatu yang benar-benar cocok, relevan dengan keywords yang kita cari. Nanti itulah yang akan ditampilkan di search engine yang biasa kita gunakan itu di Google, atau mungkin ada yang juga pakai Baidu, atau ada yang pakai Yahoo ya, atau ada yang pakai Bing ya. Nah, kemudian yang berikut ada indeks ya, yaitu pencarian juga sesuai dengan indeks ya. Kemudian ini saya juga pernah membahas ya, search engine result page ya. Di sini juga sama, mereka setelah mendapatkan indeks, dicari lagi website yang benar-benar relevan, yang terpercaya, reliable untuk ditampilkan di Google Search-nya kita ataupun search engine lainnya ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau yang sudah tidak berhubungan, itu akan ditampilkan di halaman-halaman berikutnya. Tapi coba Sobat Kelas, Miss izin bertanya ya, jika kita mencari sesuatu, kemudian di situ ada 15 page ya, ada 15 page bahkan lebih, sampai page berapa yang kita akan akses? Page 1, 2, 3, atau ada yang mengakses sampai page 15. Setiap page kita lihatin. Tentu semakin ke belakang semakin tidak berhubungan ya. Miss percaya mungkin paling maksimal 5-6 page kali ya untuk akses ya. Untuk mengakses search engine ya. Nah, ini kita lihat video singkat ya, yaitu dari yang sumber terpercaya, yaitu seorang yang bekerja di Google ya. Oke, Miss share ya. Hi, my name is Matt Cutts. I'm an engineer in the quality group at Google, and I'd like to talk today about what happens when you do a web search. The first thing to understand is that when you do a Google search, you aren't actually searching the web. You're searching Google's index of the web, or at least as much of it as we can find. We do this with software programs called spiders. Spiders start by fetching a few web pages. Then they follow the links on those pages and fetch the pages they point to, and follow all the links on those pages and fetch the pages they link to, and so on until we've indexed a pretty big chunk of the web.
many billions of pages stored across thousands of machines. Now, suppose I want to know how fast a cheetah can run. I type in my search, say cheetah running speed, and hit return. Our software searches our index to find every page that includes those search terms. In this case, there are hundreds of thousands of possible results. How does Google decide which few documents I really want? By asking questions, more than 200 of them, like, how many times does this page contain your keywords? Do the words appear in the title? In the URL? Directly adjacent? Does the page include synonyms for those words? Is this page from a quality website, or is it low quality, even spammy? What is this page's page rank? That's a formula, invented by our founders Larry Page and Sergey Brin, that rates a web page's importance by looking at how many outside links point to it and how important those links are. Finally, we combine all those factors together to produce each page's overall score and send you back your search results, about half a second after you submit your search. At Google, we take our commitment to delivering useful and impartial search results very seriously. We don't ever accept payment to add a site to our index, update it more often, or improve its ranking. Let's take a look at my search results. Each entry includes a title, a URL, and a snippet of text to help me decide whether this page is what I'm looking for. I also see links to similar pages, Google's most recent stored version of that page, and related searches that I might want to try next. And sometimes, along the right and at the top, I'll see ads. We take our advertising business very seriously as well, both our commitment to deliver the best possible audience for advertisers and to strive to only show ads that you really want to see. We're very careful to distinguish your ads from regular search results. And we won't show you any ads at all if we can't find any that we think will help you find the information you're looking for. Which in this case, the cheetah's top running speed is more than 60 miles an hour. Thanks for watching. I hope this made Google a little bit more understandable. Oke, jadi tadi kita sudah lihat video singkat ya. Jadi ini search engine yang berfungsi ya. Jadi dia mencari yang paling relevan. Nah, kemudian ketika kita sudah dapat mencari itu semua, kita melihat ada yang namanya algoritma ya. Algoritma yang dapat kita temukan di mana? Yaitu sehingga dari lokasi, mungkin dari Amerika, mungkin dari Indonesia, mungkin dari negara-negara lain, ataupun keywords yang kita gunakan, seberapa sering digunakan oleh orang-orang. Ya, terutama di dalam Google ya, jika kita menggunakan Google Search. Kemudian dari HTML ya, ada tag-nya. Kemudian ada kontennya, kualitasnya ya, seberapa terpercayanya sumber itu ya. Jadi tadi ditekankan sama video ini oleh Matt, yaitu Google tidak menerima any payment supaya bisa ditampilkan di indeks nomor 1 atau indeks nomor 2 ya. Karena itu nanti akan berbeda dengan pay per click ya. Oke, kemudian yang berikut tentu ada juga muncul link-link yang lain yang berhubungan ya. Kemudian seberapa banyak kita mengklik ya. Kemudian next. Nah, ini ada beberapa search hasil results ya. Berdasarkan desktop, pakai komputer, Google adalah Google Search ya, paling besar 74%. Demikian seterusnya sampai ke bawah ini dari negara-negara lain ya. Naver juga ada yang dari Korea, kemudian ada yang dari Amerika juga ada ya, Yandex, Amerika juga ada AOL ya. Kemudian kalau pakai mobile phone juga ada. Yaitu seringkali sekarang kita mungkin lebih mudah ya menggunakan smartphone kita. Google juga tetap menduduki nomor 1, Paitu nomor 2, tapi Yahoo dan Bing bertukar tempat ya, bertukar posisi di desktop tadi ya. Kemudian Naver juga naik ya. Oke, jadi ini kurang lebih search market share-nya. Bagaimana dengan yang namanya search engine marketing? Search engine marketing di sini merupakan langkah untuk melakukan promosi ya
melalui search engine untuk memenuhi objektivitas dari perusahaan, kemudian disampaikan, dideliverikan kepada kita melalui konten-konten pencarian ya, melalui konten pencarian yaitu juga melalui hasil klik. Ini adalah definisi berdasarkan Dov Cevi ya. Oke, nah ini adalah search engine marketing ya, search engine marketing. Search engine marketing ini memiliki dua kunci utama. Yang pertama yaitu search engine optimization, dan yang berikut adalah paid search marketing. Di mana paid search marketing ini yang akan kita lebih bahas ya, yaitu ada pay per clicks, kemudian ada sponsor listing. Nah, apa sih maksudnya yang dikatakan natural listings organic di sini? Yaitu sesuatu atau satu sumber, satu website, satu situs yang sudah ada atau konten yang sudah live, yang sudah pernah dilihat orang, diakses orang. Ini perbedaannya ya, organik. Baik juga nanti di Instagram ataupun di Facebook ataupun di TikTok yang sudah ditampilkan konten yang biasa kita lihat itu kita sebut dengan organik ya. Oke, kita sebut dengan organik. Next, search engine di sini yaitu biasanya juga dengan adanya search engine akan meningkatkan posisi perusahaan di search engine ya, yaitu seberapa seringnya orang mencari keyword tersebut, seberapa sering dia ditampilkan, dia akan muncul ya. Oke, dan juga bagaimana perusahaan itu melakukan set keywords-nya apa. Sehingga itu juga sangat menentukan untuk pencarian search engine bagi kita semua ya. Jadi kita seandainya kita berada di dua posisi ya, di dalam yang memiliki perusahaan atau memiliki sosial media dan juga sebagai konsumen ataupun customer ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh kalau kita mencari online shopping for shoes gitu ya, ini akan muncul. Ini saya akses dari website ya, dari situs web, dari laptop, dari PC. Tapi mungkin teman-teman heran, kenapa di sini tidak ada ads? Tidak ada tulisan ads kecil. Karena apa? Tidak ada keywords yang Miss pakai. Miss pakainya secara general, online shopping for shoes. Mungkin kalau Miss menggunakan kata keywords-nya only shoes, itu akan muncul iklan-iklan. Ada tulisan kecil di sini, adik gitu ya. Tapi ini nggak ada, karena Miss pakai langsung kalimat gitu ya istilahnya, online shopping for shoes. Jadi ada bedanya ya. Oke. Next, kita melihat bagaimana pencarian melalui mobile. Nah, mobile di sini hanya yang ada iklan, ads yang akan ditunjukkan. Dan juga di sini tidak bisa kita temukan organic search langsung muncul yang benar-benar berhubungan dengan kita yang sudah ditampilkan. Kita harus scrolling sampai ke bawah. Mungkin teman-teman nanti bisa coba ya, atau sekarang bisa coba di HP-nya ya. Ketika Miss ketik flights to Sydney. Nah, di sini muncullah sponsor. Kalau kita klik Marriott.com, di sini ada. Berarti dia nggak langsung nih flight to Sydney. Kalau Marriott kita tahu ini adalah merupakan hotel, ya kan? Ya, guest room. Tapi sponsor kedua, ada pesawat Qantas. Ya, ini sama sponsor. Cuman ini karena kalau Miss scroll sampai ke bawah banyak banget ya, jadi nggak bisa di screenshot. Jadi Miss hanya screenshot yang halaman yang kelihatan dalam satu layar HP-nya gitu ya. Nah, jadi ini ada bedanya antara desktop dan juga mobile. Kalau mobile langsung muncul ads. Oke, bisa teman-teman search keyword yang lain ya. Coba dilihat benar nggak sih ini kata Miss benar-benar munculnya ads atau bukan ya. Kemudian yang berikut, ada 7 langkah ya yang harus kita perhatikan ya. Jika kita mau men-set untuk search engine-nya ya, search engine optimization-nya. Nah, di sini satu ya, kita harus tentukan goals. Goals-nya kita apa? Jadi dari awal ketika kita set satu perusahaan, ketika kita buat account sosial media, kita sudah harus tentukan goal-nya kita mau kemana arahnya. Kemudian kita tentukan juga keywords yang cocok, keywords yang sesuai. Kemudian kita harus memiliki website yang juga
punya function ada Speak Google ya. Saat ini orang juga sudah senang dengan audio ya, karena Google juga sudah mendetek bahasa Indonesia ya, bukan saja hanya bahasa Inggris ya. Bahkan kita kalau ketik di WhatsApp atau di mana kita mau ketik pakai suara juga bisa gitu ya, langsung jadi tulisan selama kita pronunciation-nya benar. Nah, ini ya. Kemudian yang berikut kita memiliki yang namanya content marketing, harus memiliki kualitas dan juga harus memiliki apa? Touch for human. Memang diperuntukkan untuk manusia yang melihat, kan kita yang mengakses website, kita yang mengakses kolom search adalah manusia. Jadi memang diperuntukkan untuk kita semua. Oke. Kemudian yang berikut kita juga ada yang namanya off page ya, yang tidak online untuk search engine ya, enggak di website tapi kita bangun links ya, seperti contohnya afiliasi marketing kita ya, kita ada links, kemudian kita punya social media dan juga kita pastikan go lokal ya. Di sini mungkin kita ikut pameran-pameran gitu ya. Kemudian kita harus ada pengukuran, measurement. Kita belajar dari hasil kita. Kita belajar bagaimana kita bisa membangun lifetime value ya, customer lifetime value kita. Kemudian ini yang selalu kita miskatakan ya, dan juga semua orang pasti berkata, jangan pernah berhenti belajar. Never stop learning. Kita harus selalu belajar, mengejar kemajuan, mengejar ketinggalan kita. Baik belajar mungkin ada sertifikat atau tidak ada sertifikat, no problem, selama kita diisi ya. Oke, kemudian yang berikut, bagaimana dengan paid search marketing ya tadi ya, yang termasuk ada bagiannya sponsor ads dan juga ada pay per click. Nah, di sini adalah kata yang berhubungan relevance ya ads-nya dengan link yang disediakan oleh perusahaan, yaitu ada search engine results page-nya ya di sini. Dimana ketika kita pengguna, user, customer mencari di engine itu kita ketik kalimat-kalimat tertentu. Nah, kadang-kadang di sini tentunya berbayar, apa namanya paid ya, pasti ada biaya yang di-charge, yang harus dibayar ketika kita mengklik link-link tersebut. Biayanya tergantung bagaimana ketika kita mendaftarkan iklan kita, mendaftarkan konten kita ke perusahaan yang kita mau daftarkan. Mungkin kita nggak pakai Google langsung, kita pakai ada agensi ya, third party yang membantu kita untuk menghubungkan dengan Google. Bisa juga ya, itu tergantung kita ada pay per click-nya berapa banyak ya, kadang tergantung dari words-nya, tergantung berapa besarnya ya. Nah, berikut Miss cari dari website Flights to Sydney ya. Flight to Sydney ada nih muncul ad, ada flightnetwork.com.au, cheap flight to Sydney. Ketika kita klik ini website, nah disinilah Flight Network akan membayar Google. Ketika Miss klik Qantas Promise Price Flight to Sydney, ads, di sini ada ad-nya, Qantas akan membayar Google. Kita nggak tahu rincian mereka akan dikirim laporannya 1 minggu sekali atau mungkin per bulan, itu tergantung ya dari negosiasi. Tapi begitu kita semua klik yang ada ad ini, maka pihak perusahaan akan membayar. Itulah yang disebut paid search marketing atau paid per click ya, yang merupakan bagiannya. Nah, ini paid per click ya. Kadang juga mungkin iklan konteksnya dari third party. Nah, disinilah kurang lebih 1/3 dari revenue Google. Wow, lumayan ya 1/3. Ini juga ada contoh kecil ya, ada ads. Pokoknya begitu kita klik ads ya, di sini ada ads by Google. Kalau tadi kan nggak ada tulisan ads by Google ya. Kalau ada tulisan ads by Google, nah disinilah kita akan lewat Google. Tapi yang di atas itu tadi di page sebelumnya juga ad. Tapi mungkin ada third party. Oke, yang membayar ke Google. Tidak membayar langsung ke Google ya. Oke. Nah, salah satunya juga pay per click ini akan menentukan posisi. Menentukan posisi siapa? Posisi perusahaan kita. Posisi perusahaan kita
di market seperti apa. Yaitu di sini ada auction. Wow, auction bukan saja hanya untuk jual beli barang, tetapi auction juga terjadi untuk penentuan posisi kita di Google Search atau di any search engine ya. Tergantung kualitas konten kita juga yang kita tampilkan. Keywords-nya juga ya. Kemudian ada plus, quality score-nya di sini juga ya. Kemudian ada click-through rates-nya juga. Kemudian relevansi keywords-nya. Kemudian di sini, apakah ada engagement? Masih ingat kata kunci kita kalau untuk afiliasi kita mau raise. Ada engagement. Kita mau convert mereka menjadi engagement. Nah, di sini kita harapkan not only one side communication, tapi ada engagement, ada keterlibatan konsumen dengan perusahaan, dengan sosial medianya kita. Di sini akan meningkatkan posisi pay per click ya. Ini ada website bacaan, tapi kita enggak ini ya karena waktu. Kemudian kita masuk, kenapa kita perlu membahas analisa lagi? Minggu lalu Miss juga ada sempat mention, yaitu kita membutuhkan yang namanya analytics, predictive analytics sangat penting ya, yaitu kita bisa mengkelompokkan user-usernya kita. Tapi di sini kita nggak membahas user, tapi kita perlu melakukan analytics. Kenapa? Satu, memiliki dampak, yaitu agar perusahaan ya mengetahui apakah saya menjadi perusahaan yang diminati konsumen atau tidak, sehingga kita bisa melihat kinerja kita, outcome results-nya seperti apa. Kemudian yang berikut, kita bisa mengetahui ketika pilihan konsumen, kebutuhan konsumen berubah dari waktu ke waktu dengan cepatnya, kita juga bisa beradaptasi. Perlu diingat, kita yang harus menciptakan needs. We create needs. Bukan kita memenuhi kebutuhan mereka. Tapi ingat dari awal, kita ciptakan kebutuhan. Dengan demikian, konsumen yang akan membutuhkan kita. Ya, makanya kita harus beradaptasi. Oleh sebab itu, kita butuh adanya analytics. Ya. Bagaimana kalau saya tidak mengerti analytics? Oke, nggak masalah. Ya. Karena kita bisa punya IT, orang IT, kita bayar third party ya. Analytics juga sukses ya penyebarannya untuk apa? Mendukung para top management untuk berpikir strategi apa, taktik apa, untuk para bosnya, pemiliknya, pikirin, saya mau pakai strategi apa. Sehingga yang subordinates, yang bekerja di bawahnya, juga bisa memberikan saran, masukan, support analytics cultures. Ini sangat penting. Kemudian kita mengappropriate data. Kita kumpulkan data yang cocok, yang sesuai untuk perusahaannya kita, untuk marketingnya kita. Dari mana kita kumpulkan, nanti kita lihat ya. Ini mungkin kita butuh orang-orang yang bisa menganalisa, keterampilan menganalisa. Tidak apa-apa kita spend uang untuk membayar orang itu, selama mereka dapat menyediakan jasa yang tepat, melakukan analisa yang tepat. Miss, apakah saya tidak terlambat untuk belajar analytics? Tidak pernah ada kata terlambat. Never stops learning ya. Oke. Nah, ada dari seorang ahli, Bob Napier ya, Miss kutip, yaitu dia mengatakan, kita tidak dapat mengatur sesuatu ya, kita tidak dapat mengatur sesuatu jika sesuatu itu kita tidak bisa melakukan pengukuran. You can manage what you can measure. Jadi intinya kita harus bisa mengatur, mengelola sesuatu ketika kita dapat mengukur hasilnya. Sampai sebatas mana kemampuan kita. Oleh sebab itu, kita butuh yang namanya analytics. Makanya kita butuh yang namanya pie chart. Kita butuh yang namanya infographics. Ya, infographics. Jadi ini yang perlu teman-teman sobat kelas ingat ya. Kita harus bisa mengatur sesuatu, kemudian kita bisa melakukan pengukuran. Kemudian kenapa kita perlu membutuhkan adanya website? Di website, kalau kita punya website, kita dapat melakukan analisa. Analisa. Kita bisa membagi
bukan website ya, membagi itu page yang di websitenya kita, mungkin kadang-kadang satu page itu kita perlu scroll sampai ke bawah untuk mencari informasi. Nah, bagaimana membuat website yang baik? Miss, saya tidak bisa. Tidak masalah sobat kelas, Miss juga nggak bisa. Kita panggil orang lain, bayar bikin website. Jasa bikin website sekarang sudah murah. Tidak seperti mungkin ketika Miss masih kecil ya, mungkin teman-teman sobat kelas ada yang sudah lebih dewasa daripada Miss. Zaman itu mungkin mahal untuk membayar orang membuat website. Tapi zaman sekarang sudah sangat murah ya. Jadi satu website ya palingan scroll sedikit aja. Nggak perlu scroll sampai ke bawah orang mencari informasi di bawah. Sangat susah. Jadi yang perlu ada navigasinya di sebelah kiri atau navigasi di atas sini ya, itu yang akan memudahkan. Kita bisa juga melakukan analisa gunanya kita punya website, kita bisa mencari tahu audiensnya kita siapa sih? Kenapa kita bilang bisa melakukan pengelompokan audiens? Mungkin kita ada melakukan registrasi ketika mereka mau melakukan pembelanjaan, mereka registrasi. Bagaimana jika mereka menyediakan data fiktif? It's okay. Palingan data fiktif itu mungkin kurang lebih usianya masih di sekitar sana. Ada email address-nya, tetap kita bisa track. Kemudian di sini kita bisa harus dapat melakukan pengukuran terhadap customer journey-nya kita. Customer journey yang terdiri dari apa? Ada awareness, kemudian ada trial and error gitu ya. Kemudian ada yang namanya purchase, kemudian ada yang namanya evaluasi. Yang terakhir mereka menjadi advokasi. Mereka menceritakan kepada orang lain bahwa perusahaan atau sosial media kita bagus. Kemudian dipastikan mungkin di dalam website kita juga kita bisa langsung klik satu sekali exit ya, atau kita juga bisa ada klik link untuk ke website lain. Satu aja link ke website lain, jangan banyak. Nanti website kita keramaian, orang-orang belum tentu suka. Ya, keramaian, warnanya tidak cocok atau layoutnya terlalu warnanya yang digunakan terlalu mengerikan gitu ya. Oke. Nah, kita masuk yang namanya bagaimana paid advertisement-nya di dalam sosial media. Kita tahu dari awal sudah dinyatakan pertumbuhan penggunaan sosial media. Kalau teman-teman sobat kelas masih ingat sudah beberapa kali Miss pasti ada tampilkan ya di Indonesia ukuran-ukuran penggunaan sosial media ada berapa, penduduk kita di Indonesia ada kurang lebih 270 juta lebih, dan juga yang pengguna sosial media kurang lebih ada 70%, 80% ya. Nah, di sini di seluruh dunia ya ada kurang lebih 4,33 miliar orang yang menggunakan social media. Pertumbuhannya 13,7% per tahun. Berarti kalau dibagi jumlah penduduk di dunia, kurang lebih ada 16,5 orang ya. Kita bulatkan 16 orang atau 17 orang ya per detik sign up social media. Maybe can be Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Sign up. Ini berdasarkan Statista ya, data report 2021. Oke. Nah, yang di sini selanjutnya kita perlu melakukan pengukuran, measurement our social media. Kita perlu mengukur. Kenapa di sini? Mengukur pertumbuhan ya, ada engagement, pengukuran engagement dari konsumen, dari customer ya. Seberapa? Ini bukan hanya tentang how many, tetapi tentang bagaimana mereka engage. Miss tidak butuh, atau teman-teman sobat kelas tidak butuh orang yang akses website-nya mungkin ada 2 juta orang. Tapi engage-nya berapa? Kita pernah hitung kan, dari 200 orang yang mengakses website kita, mungkin kita hitung hanya 40% yang akan menjadi customer kita. Nanti retention-nya berapa persen? Kita sudah pernah hitung ya. Jadi adalah engagement. Kemudian konten strateginya. Apakah strategi kita bekerja? Works untuk orang-orang ini? Konten kita bagus nggak? Disukai orang? Tidak. Apakah ada engagement? Kalau nggak, kita perlu buat konten yang lain lagi. Kemudian yang berikut ada
kualitas dari audiensnya. Kualitasnya seperti apa? Apakah mereka adalah pengunjung yang berulang, datang kembali, atau mereka hanya share, atau mereka tweet lagi? Yang sudah di-tweet ya, di Twitter atau di mana kita retweet lagi, repost lagi. Nah, ini kita harus mengukur ya, audiensnya kita di mana. Kontennya kita sampai mana ya. Oke. Sosial media. Mengapa kita perlu mengumpulkan data, melakukan pengukuran, melakukan analisa? Apa yang dapat saya lakukan dengan data kita itu? Ya, what can I do dengan sosial media? Insights-nya saya apa sih yang harus saya bagikan kepada orang? Makanya pertama kita tetap harus ada goal ya. Terus mengapa kita harus melakukan pengukuran, measurement? Itu sangat penting ya, sangat penting. Next, kita lihat Instagram. Instagram yaitu kita perlu meng-create konten. Menurut statista di tahun 2021, Instagram audiensnya adalah berusia 35 tahun ke bawah. Jadi ketika teman-teman sobat kelas membuat konten, diingat, oh audiens saya usianya 35 ke bawah. Berarti konten saya harus yang menarik. Harus bahasanya digunakan sesuai dengan mungkin kalau bahasa sekarang maaf, pakai bahasa gaulnya mereka lah ya. Oke. Kemudian harus ada visual media. Bagaimana video-video yang kita buat begitu menariknya. Mungkin seperti sekarang misalnya, Miss pakai baju ini, langsung dalam sekejap sudah berganti baju. Itu transisinya harus smooth. Tekniknya harus smooth. Jadi nggak kepotong. Di mana kita dengan mudah menggunakan visualnya ya, menggunakan smartphone kita untuk melakukan pengeditan. Kemudian video konten, short video aja. Jangan sampai videonya 1 jam. Tapi ingat di Instagram juga nggak ada video nggak bisa 1 jam. Di TikTok juga nggak bisa. Terus kita upload lah konten kita di stories. Kan ada stories ya di Instagram. Kemudian ada IGTV, Instagram TV. Kita gunakanlah konten-konten fasilitas-fasilitas yang ada di Instagram ketika kita membuat konten ya. Kemudian yang berikut, paid opportunities. Ada kemungkinan kesempatan kita membayar ya. Di sana ada image dan video ads. Kita mau munculkan, tampilkan video kita, image kita di followers kita atau mungkin muncul ketika kita memilih preference-nya. Kita mau ada itu. Kemudian ada story ads. Ada real ads, ada carousel, ada collection ads, kemudian ada shopping ads. Ini semua sebenarnya kita lihat setiap harinya di Instagramnya kita. Nah, ini salah satu ya dari Instagramnya Mitch, ada sponsor. Nah, ini shopping ads ya, muncul sepatu. Ketahuan ya, berarti Miss sukanya cari sepatu. Sponsor ads-nya kebanyakan sepatu. Kalau Miss lagi carinya tentang education, nanti akan munculnya education semua ya. Nah, jadi inilah fasilitas-fasilitas yang bisa teman-teman sobat kelas gunakan di Instagram. Kemudian yang berikut ada influencers. Kita gunakan influencers seperti di TikTok ya. Tidak perlu Miss bahas lagi influencers. Yang penting dia memiliki banyak followers. Yang penting influencers ini memiliki kredibilitas yang baik, yang cocok sesuai dengan produk kita, servisnya kita tawarkan. Kemudian penting perlu diingat, harga jualnya berapa besar. Jangan sampai barang-barang terlalu murah kita pakai influencers yang biayanya banyak. Ingat, cost. Oke, kemudian yang berikut, organic opportunities. Nah, di sini organik maksudnya konten ya, yang akan dideliverkan kepada kita, yang akan ditampilkan di Instagram kita. Harus konsisten teman-teman sobat kelas. Jadi kalau kita bulan lalu, setiap hari kita bikin konten, bulan November ini juga lebih lagi setiap hari harus kita bikin konten tersebut. Seperti yang sudah dikatakan, bikin blog menurut survei.
Ketika dia jarang-jarang bikin blog, blognya reach-nya sedikit. Tapi ketika dia dalam 1 bulan punya 16 artikel, 16 cerita blognya, reach orang-orang kunjungi blognya semakin banyak. Demikian juga dengan konten kita di Instagram kita, konsisten, mengedukasi. Kemudian kita pakai story. Kemudian kita juga untuk pakai story ya, mempromosikan usaha kita. Ada engagement. Ada engagement dengan customer. Ada engagement, ada komentar. Yang mau komentar ya. Nah, itu. Kemudian personal touch. Ingat, objek kita adalah human. Kita perlu ada personal touch. Ada human touch. Mereka merasakan emosi mereka bermain. Feeling mereka bermain. Kita bisa bikin juga have fun. Bikin kuis. Tentunya kuisnya yang related dengan produk kita. Yang related dengan service kita yang ditawarkan. Misalnya kita jual produk baju, kita bisa ditutupin, bikin tanda tanya. Misalnya, siapakah orang yang kedua akan tampil? Tentunya udah kita biasa kenalin dulu ya orang-orang yang kita pakai, influencer kita, atau mungkin kita punya pegawai kita, ada 3 orang, pastikan namanya siapa, mukanya, mungkin kita bisa tutup hidungnya setengah gitu ya, cuma tinggal matanya aja, dan juga tinggal lehernya, biar customer kita menebak. Oh, ini adalah Kak siapa? Ini adalah Kak Putri. Ini adalah Kak Cynthia, gitu ya. Itu kita bisa have fun kuis. Kita bisa kasih hadiah, kirim sampel atau apapun. Kemudian dengan cara giveaway. Giveaway gimana? Kita bisa tag berapa orang ya. Nanti bisa selama kasih komentar di foto ini atau repost Instagram kita. Itu bisa diikuti undiannya. Dapat hadiah A, hadiah B, hadiah C. Giveaway. Kemudian kita pakai hashtag. Ini sangat umum ya. Jadi kita harus bikin hashtag sebanyak-banyaknya ketika kita membuat konten kita. Tentu hashtag yang berhubungan ya. Mungkin kalau dulu seringkali digunakan OOTD Jakarta gitu ya. Kalau sekarang digunakan juga ada pandemi, ada COVID gitu ya. Itu semua bisa. Ini organic opportunities. Nah, ini salah satu contohnya Instagram kita ya. Ketika teman-teman klik profile, di sini ada setting, ada get insight, ada activity, ada archive dan lain-lain. Nah, ketika teman-teman klik get insights atau your activity, kita bisa lihat. Nah, ketika diklik di sini, kita bisa lihat ya, yaitu activity, time span-nya berapa lama. Nah, di sini kita harus klik juga ya time span-nya. Kemudian kita bisa lihat foto dan video kita, interaksi kita, account history kita. Wah, ini banyak banget. Miss enggak screenshot satu-satu ya. Ini hanya sekilas supaya kita bisa download juga informasi kita sendiri. Kita bisa lihat juga recently delete-nya kita apa. Jadi ketika kita klik time span, nah bisa kita lihat ya di sini. Nah, Miss karena jarang nih ya average-nya 6 hour daily average. Nah, ini ada tinggi banget ya. Mungkin setiap jam Miss liatin kali Instagramnya gitu ya. Atau orang ada yang liatin Instagramnya. Atau seberapa lama waktu kita di Instagram. Ini ada 1 hari sama sekali nggak dibuka. Ini ada sering. Nah, disinilah kita melihat ada analisa-analisa yang bisa kita lakukan terhadap Instagramnya kita jika kita mengupload konten kita di Instagram. Kemudian interaksi, kita bisa komen, kita bisa lihat berapa banyak orang komentar di kontennya kita. Likes-nya berapa, story replies-nya berapa, review-nya berapa, atau ada orang not interest-nya berapa. Ini semua kita bisa cek ya. Kemudian berikut dari Instagram sudah, kita masuk ke WhatsApp Business Account. Mungkin kalau minggu lalu Miss ingat ada yang bertanya ya. Nah, WhatsApp Business Account ini juga merupakan salah satu tools ya. Tapi dia memang tidak paid advertisement. Tapi ada paid advertisement-nya, yaitu di link dengan siapa, nanti kita lihat ya. Karena WhatsApp juga merupakan bagian dari Meta ya. Meta juga Facebook merupakan bagian dari Meta. Nah, ketika kita menggunakan WhatsApp Business Account, ada yang namanya business tools.
Ketika teman-teman klik Sobat Kelas, klik Business Tools, di sini ada Business Profile, ada katalog. Nah, ini ada advertisement di Facebook. Kita bisa link juga Facebook dan Instagram. Kita bisa buat greeting message. Ketika orang send pesan ke kita bisa selamat siang, ada yang bisa kami bantu, dan lain-lain. Ada away message juga, mungkin kalau udah after hours ya, mungkin ada customer yang kirim pesan jam 6, kita udah nggak mau baca, kita kirim away message-nya. Jam operasional kita dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, kemudian berikutnya kita lihat ada business profile. Nah, business profile di sini ada nama, ada gambar kita ya. Ini semua ada gambar pensilnya, kita bisa klik. Ketika teman-teman sobat kelas klik di sini ya, bisa ganti nama usaha kita. Kemudian di sini ketika teman-teman sobat kelas klik, di sini ada segala jenis usaha, ada arts, ada education, ada travel, ada marketing dan lain-lain ya. Kemudian kita bisa bikin description, mungkin ketiin dikit, kemudian bisa ada business address, alamat kita, kemudian business hours, email kita, website. Nah, kenapa website butuh? Makanya tadi perlu ada website analytics ya. Kita bisa masukin website kita. Atau mungkin, nih saya belum punya website. Ya udah nggak apa-apa. Link Tokopedia kalian, link Instagram kita, link Facebook kita, link YouTube kita, link Shopee kita. Itu semua bisa kita masukkan. Karena di WhatsApp Business Tools, mereka punya add another website. Jadi bisa banyak. Nah, di sini di produk juga bisa kita taruh. Kita bisa taruh fotonya banyak ya. Oke, ini dari WhatsApp Business Account. Oops. Kemudian yang berikut kita bisa lihat di sini ada katalog ya. Katalog kita tuh, di sini kita bisa bikin katalog. Teman-teman mau masukin PDF atau bentuk foto, ini semua bisa selama kita habiskan waktu kita, spend waktu beberapa jam untuk upload ke katalog WhatsApp Business Account-nya kita ya. Kemudian yang berikut, ketika kita klik tadi advertisement di Facebook, nah di sini kita bisa langsung klik Get Start, langsung dia terhubung ya dengan Facebook. Mau dihubungkan atau tidak. Kemudian yang berikut masuk ke sebentar. Hilang satu. Jadi sebenarnya ada satu lagi yaitu antara Facebook dan Instagram ya, Miss Kopinya salah. Oke. Nah, ada Facebook dan Instagram yang bisa dihubungkan ya dengan Facebook dan Instagram. Jadi ini adalah paid advertisement yang teman-teman sobat kelas semua bisa pakai untuk usaha kita, baik melalui sosial media dan lain-lainnya ya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Revelyn. Baik, terima kasih Miss Sylvia atas materinya. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada sobat kelas yang ingin bertanya, dapat langsung menggunakan fitur raise hand dan bertanya, atau dapat menuliskannya pada kolom chat di bawah. Nah, selain pertanyaan, sobat kelas yang sudah pernah mencoba atau menggunakan paid advertisement ini juga bisa sharing nih di sini. Untuk sobat kelas, dipersilahkan ya. Gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, Miss Sylvia, udah ada nih satu pertanyaan dari Henry Chandra. Nah, katanya gini, Malam Miss, apa pengaruh hashtag pada Instagram kita? Bisa dielaborasikan? Thank you. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi hashtag di sini sangat penting ya, karena kalau teman-teman sobat kelas melihat Instagram gitu ya, orang-orang bisa mencari selain dari people ya, dia bisa mencari dari hashtag ya. Jadi kalau di sana tuh nggak di screenshot ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan search gitu ya, di dalam sebentar.
Nah, ketika kita klik search di sini ya, biasanya mungkin nah kalau diklik search sini, dia ada muncul tag atau mau people. Jadi kalau kita punya hashtag ya, hashtag yang kita pakai memang sering digunakan orang, itu akan lebih mudah muncul ya. Jadi hashtag itu sangat penting ya. Tapi mungkin Bapak melihat tadi kenapa hashtag di organic opportunities ditaruh di bawah ya? Karena memang banyak sekali orang-orang kadang-kadang suka lupa ya mau pakai hashtag. Tapi kalau dilihat di Instagram maupun di TikTok, mereka sangat penting menggunakan hashtag. Jadi hashtag ini merupakan juga salah satu kunci seperti keywords ya. Kalau kita di search engine kan pakainya keywords ya. Kalau kita di Instagram, kita nggak punya keywords, konten kita supaya bisa terlihat, yaitu itulah keywords-nya kita di hashtag. Jadi kita harus gunakan hashtag yang tepat ya. Oke, semoga menjawab Bapak Heri. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Sylvia. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kui Heri. Nah, goals apa yang bisa dicapai dengan paid advertising? Nah, misalnya meningkatkan traffic terhadap website kita atau yang lain. Oke, terima kasih pertanyaannya. Goals-nya ya. Goals-nya yang bisa dicapai tergantung. Jadi gini, tergantung di mana kita mau set ya. Oke, kita mau meningkatkan viewers yang melihat konten kita dulu, atau kita sudah mau langsung mau penjualan profit kita. Seandainya kita baru membangun atau baru mau menjadi resellers ya, atau baru mau baru buka account sosmed kita, terus baru pajang 1 produk, 2 produk gitu ya. Nah, berarti di sini kita melihat dulu goals-nya mungkin kita mau create, mau lihat supaya followers-nya banyak dulu. Supaya orang-orang percaya dulu dengan kita ya, kita bukan yang namanya tipu-tipu ya, kita adalah yang asli, original. Nah, jadi dari sini kita makanya harus konsisten buat kontennya. Kemudian kalau kita sudah terkenal, maksudnya istilahnya sudah ada followers-nya, sudah banyak yang likes, mungkin sudah ada banyak juga yang direct message ya bertanya kepada kita produknya gimana gitu ya. Nah, ini sudah boleh kita set goal yang kedua, yaitu masuk ke profit. Kemudian set goal yang berikutnya masuknya kemana. Jadi ini kembali lagi tergantung dari kita individu atau pemilik usaha mau setnya kemana ya. Jadi pertama-tama kalau kita masih belum ada account sosmed, kita menggunakan baru satu di Instagram, kita set dulu goalnya yaitu cari dulu followers-nya, cari dulu pelanggannya istilahnya gitu. Terima kasih. Oke, baik Miss. Terima kasih. Berarti kita build trust dulu ya Miss ke Ya, customer ya. betul, build trust. Jadi kredibilitas sangat penting. Ya, oke, thank you Miss. Nah, kalau misalnya tadi nanyanya hashtag pada Instagram, nah untuk pertanyaan selanjutnya dari Herliana Arifin nanya, malam Miss, apakah hashtag di status WhatsApp juga penting? Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya sangat menarik ya. Hashtag di WhatsApp. Jadi kalau di WhatsApp biasanya di status mereka kadang-kadang nggak pakai hashtag ya, tapi kebanyakan video ya, video atau pictures gitu ya, supaya lihat di story-nya gitu ya. Tetapi ketika tadi kalau kita lihat ke business tools-nya kita, nah di sana juga boleh. Di sana juga penting kita bisa taruh hashtags-nya. Kenapa? Karena di sana juga kita bisa taruh kata kunci. Kalau orang melihat mungkin dia nggak lihat bisnis service-nya kita apa, tapi dia lihat ada hashtag-nya kita, dia kira-kira tahu, oh orang ini bergerak di bidang ini, atau menjual produk ini, atau memberikan service ini, atau service itu ya. Jadi hashtag sangat penting karena penggantian keywords di website ya, penggantian keywords di website. Semoga menjawab Ibu Herlina. Baik, terima kasih Miss. Terima kasih. Selanjutnya untuk sobat kelas lainnya yang masih ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan ya. Oke, Miss, ada pertanyaan lagi.
Dari Bapak Henry Chandra. Nah, produk saya ini ayam kepompong dan Instagram saya juga namanya ayam kepompong. Apakah ada benefitnya kalau saya buat hashtag ayam kepompong gitu? Thank you, Miss. Oke, terima kasih Bapak. Wah, sangat menarik ya ayam kepompong. Oke, hashtagnya kita bisa ayam dulu, kemudian kepompong, kemudian baru disambung ayam kepompong, kemudian, dan juga yang lain-lainnya ya. Jadi, karena kebetulan, Bapak, sudah, usahanya sama, brand-nya, kemudian di Instagram-nya, account-nya juga sama ya, ayam kepompong. Jadi hashtag-nya, kita juga harus perhatikan ya, ayam kepompongnya kita pisahkah ketika bikin hashtag ya ayam space kepompong gitu ya, atau kita sambung. Nah, itu untuk menghindari kekeliruan begitu, jadi kita bikin semuanya ya, hashtag ayam, kemudian hashtag kepompong, kemudian hashtag ayam underscore spasi kepompong, kemudian bisa juga hashtag ayam underscore kepompong, kemudian kita sambung lagi yang berikutnya hashtag ayam kepompong. Penting, betul, penting, perlu ya. Kemudian bisa juga asal-usulnya kepompong dari mana? Kemudian biasanya kepompong bisa jadi apa? Nah, itu juga kita bisa ditaruh hashtag kita. Mungkin animals, binatang, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris kita taruh. Kenapa? Karena namanya social media, kita bukan saja hanya kita expect kalau bisa targetnya sampai ke luar negeri juga kan. Karena ayam kepompong tidak hanya dijual di Indonesia, orang-orang di luar negeri juga mau beli ya. Jadi itu hashtagnya kita bisa bikin, penting ya, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, mungkin kalau Bapak, juga pernah melihat pasarnya ayam kepompong mungkin not only di luar negeri yang menggunakan bahasa Inggris, mungkin kalau contoh misalnya di negara China gitu, berarti kita juga bisa bikin hashtag yang ada bahasa Mandarinnya. Jadi hashtag itu sangat penting, segala bahasa kalau perlu ya, sehingga bisa tampil di seluruh dunia. Karena pengguna sosial media itu sangat besar ya, tadi kita udah lihat jumlahnya 4 miliar lebih ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Miss Sylvia atas pertanyaannya. Oke, karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf untuk pertanyaannya kita hold dulu. Mungkin untuk sobat kelas yang masih punya pertanyaan boleh menghubungi Miss Sylvia langsung ya. Oh, ini masih ada satu ya, Rafelin Masih ya? ada satu. Oh, Oke, ya udah kita boleh, iya. Boleh masih ya? boleh nggak, Miss? Boleh ya, Pak Oke Tony ya? deh. Satu aja ya? Oke, daripada kita nanti masih ada rasa penasaran gitu ya, Miss, Iya, dari sesi ini. betul. Oke, oke. Betul. Oke, jadi pertanyaan terakhir dari Nila. Nah, Miss, hashtag apa yang selalu diletakkan di bagian bawah tiap artikel yang mau kita posting di Instagram ataupun Facebook? Hashtag apa yang paling gimana? Boleh diulang, Rafelin? Sorry. Hashtag apa yang selalu diletakkan di bagian bawah setiap artikel yang diposting di Instagram atau Facebook? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya nggak ada ketentuan khusus ya Nila, terima kasih atas pertanyaannya Nila. Jadi hashtag apapun yang berhubungan dengan produknya kita ataupun, jasa layanan yang kita tawarkan. Misalnya kita menawarkan jasa salon, ya berarti kita bisa pakai salon, bisa pakai hair, bisa pakai treatment, segalanya bisa. Jadi tidak ada, hashtag apapun yang ditentuin misalnya oh Miss Sylvia nih tentuin hashtagnya ini untuk produk ini. Nggak bisa ya, karena ini yang namanya internet ya. Jadi yang namanya internet kayak tadi kita udah lihat kalau cari di website, dia kan pakai crawlers ya, pakai si spiders tuh mencari. Nah ini juga sama. Di Instagram orang-orang juga akan mencari by systems. Jadi kita usahakan masukkan hashtag sebanyak mungkin karena tidak ada batas maksimal kan ya di hashtag ya Rafelin ya kalau bikin hashtag di Instagram itu nggak ada. Jadi sebanyak-banyak mungkin kita taruh itu hashtagnya supaya bisa diakses lebih banyak orang. Terima kasih. Oke, baik, Miss Sylvia, terima kasih atas jawabannya. Nah, mohon maaf lagi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin kita langsung aja di akhir sesi. Nah, baik, sebelum kita menutup sesi kali ini, mungkin Sobat Kelas boleh on cam terlebih dahulu karena kita akan melakukan dokumentasi foto bersama.
Nanti mungkin pertanyaan yang ada, Miss bisa jawab Miss chat, nanti Miss kirim ke Pak Tony Yes. gitu ya. Iya, mungkin Oke, Pak Tony boleh bisa banget nih, share di Miss. grupnya. Oke, nanti Miss screenshot ya. Oke. Yes, oke, Miss. Oke, iya. Oke, untuk sobat kelas, boleh on cam. Oke, mungkin sudah beberapa aja ya. Oke, kalau misalnya udah semua, aku mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke deh. Oke, baik, demikian sesi foto bersama tadi sekaligus menutup sesi kita kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Miss Sylvia atas materi yang telah disampaikan. Saya harap materi yang telah dipaparkan dapat memberikan insight baru kepada sobat kelas sekalian. Nah, untuk sobat kelas, jangan lupa akan ada sesi menarik selanjutnya. Dengan demikian, saya kembalikan acara ini kepada Ketua Kelas Bapak Tony. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sylvia untuk sharing malam ini dan terima kasih juga moderator kita Revlin. Dan terima kasih juga untuk sahabat kelas yang sudah hadir. Kita jumpa kembali di sesi berikutnya di waktu yang sama dan selamat malam semuanya. Selamat malam Miss. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Terima kasih. Thank you Ravelin, thank you semuanya. Thank you, Miss. Yes, Thank you, Miss. bye. Selamat Iya, Thank you, Miss. semuanya. selamat malam. Thank you.